Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadiman. Jemaah maghrib rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita semua masih bisa menjalankan menjalani kehidupan ini dengan dimudahkan oleh Allah. Artinya semua yang kita lakukan tidaklah mungkin bisa kita lakukan kalau Allah tidak menghendakinya, kalau Allah tidak meridhoinya, kalau Allah berkehendak lain dari apa yang kita inginkan, pasti akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Secara mudahnya, ketika setiap hari, pagi hari kita makan sarapan, ya, kalau Allah tidak meridhoi, sarapan yang kita makan tidak akan menambah apa-apa, tidak akan menambah energi, akan tetapi mungkin malah membuat yang lain. Sebagian menimbulkan rasa ngantuk nggih, ya sarapannya. Sebagian lagi menimbulkan penyakit, bahkan sebagian lagi menimbulkan racun. Ini yang harus kita fahami, bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan, kita membutuhkan keridhaan Allah di dalam setiap tindak tanduk yang kita lakukan. Tanpa keridhaan Allah tabaraka wa taala, kita tidak mungkin bisa untuk menjalankan aktivitas kita, ya, aktivitas dalam urusan duniawiya maupun di dalam urusan ibadah. Untuk itu jangan pernah bosan untuk senantiasa memuji Allah tabaraka wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Tidak mungkin kita bisa menjalani itu semuanya tanpa keridhaan dari Allah tabaraka wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan lanjut. Sebenarnya jadi sini, berisi Mas. Lah kabelnya Pak. Oh, lo tadi sih bujangnya juga apa? Wah, gede awak ketok. Kita masih akan melanjutkan kajian terkait sejarah perang Uhud dan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Pada kajian yang sudah lalu, jamaah rahimakumullah, kita sudah sampai kepada ayat yang ke-121. Pada ayat yang ke-151. Ya. Maaf, 161. Ya. Pada ayat yang ke-159, Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya dengan sebab rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Pada ayat yang ke-159 Allah memberitahukan kepada kita, dengan rahmat dari Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempunyai sifat lemah lembut, sangat menyayangi orang-orang yang beriman dan sangat keras kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia pilihan Allah, sebagai contoh sebaik-baik sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik suami, sebaik-baik ayah, sebaik-baik presiden, sebaik-baik imam di dalam sholat. Ini makanya kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semuanya sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sangat menyayangi. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengutamakan para sahabat di dalam segala macam hal. Dalam salat misalnya, terkadang di kita di Indonesia ini orang memahami salatnya Rasulullah itu sebagian, Pernah Rasulullah salat mengimami, lalu ada terdengar bayi yang menangis. Beliau tahu bahwa ada seorang ibu-ibu yang ikut menjadi jamaah beliau, sehingga beliau Rasulullah SAW meringkas atau memperpendek bacaan salatnya. Ini hal-hal seperti ini adalah berlaku khusus, akan tetapi di Indonesia khususnya kita memahaminya berbeda. Ya Rasulullah anggar salat ke pendek-pendek sehingga sing dibaca alhaqumut takasur tekan kul a'udzu birabbin nas. Padahal itu adalah insidental. Paham nggih? Insidental. Artinya suatu saat memang Rasulullah pernah melakukan seperti itu. Akan tapi secara umum Rasulullah membaca surat pendek ketika di salat maghrib. Ketika salat Isya, beliau biasanya membaca suratan sekitar Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Semisal sepanjang itu. Terus di waktu duhur, beliau biasanya membaca wasyamsi wadduhaha, sekitar itu, panjangnya maksudnya. Ketika sholat subuh, beliau membaca biasanya, kalau kita biasa membaca juz yang ke-29. Surat-surat sekitar itu biasa dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salatnya subuhnya Rasulullah biasa sekitar 10-15 menit. Itu bahkan kadang lebih panjang lagi. Ini yang harus kita ambil pelajaran. Jangan mengambil pelajarannya sebagian-sebagian. Sehingga ada ketika orang yang tidak terbiasa menghadapi imam seperti itu menyatakan bahwa imam tersebut tidak bijaksana, kan akeh wong tua, kan akeh bla bla bla. Padahal tidak demikian. Karena memang aturan salat itu adalah milik Allah dan Rasulnya, sehingga kita cukup mengikutinya saja. Kalau kita terbiasa mbuh tua mbuh nom pada baik. Gini betul? Iya, ora kudu wong nom, ora kudu wong tua, angger niat kuat ngadeg ya buktine kuat. Gini betul? Ya wong nom kalau sudah niatnya tidak kuat ya sebentar wis merasa kesel. Itu begitu. Itu terkait dengan salat Rasulullah. Beliau juga senantiasa, ini yang harus kita tiru senantiasa beliau menunggu jamaah, menunggu sahabat-sahabatnya ngumpul baru beliau mengimami sholat. Ketika beliau lihat masih banyak yang terlambat, biasanya beliau memanjangkan bacaan surat-surat di rakaat yang pertama. Ini harus kita ikuti. Ketika dilihat makmumnya masih banyak yang belum datang, rakaat pertama biasanya dipanjangkan lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman atau sahabat-sahabat atau kaum muslimin yang ketinggal masih mendapatkan rakaat yang pertama. Ini aturannya seperti itu. Makanya contoh dari Rasulullah seperti itu. Ini untuk kita laksanakan bersama-sama agar semuanya lebih mendekati kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ayat yang ke-160 intinya adalah jika Allah menolong kita kaum muslimin, iyansurkumullah, maka tidak ada satu pihak pun yang bisa mengalahkan kaum muslimin. Ketika Allah menolong seseorang, maka walaupun dimusuhi oleh orang sedunia tidak akan kalah.
Ya, karena Allah itu pasti menang kalau Allah menolong kita. Di sini Allah menyatakan iyansurkumullah fala ghaliba wa iyakhdhulkum faman dalladzi yansurukum min ba'di. Akan tapi ketika Allah membiarkan kalian, ya, maka tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah tabaraka wa taala. Ini pelajaran akidah. Keyakinan daripada kaum muslimin harus seperti itu. Senantiasa meyakini bahwasanya seluruh keberhasilan dalam kehidupan ini hakikatnya adalah karena pertolongan Allah. Ini yang harus kita pahami. Uang yang kita punya, kesehatan yang kita punya, segala macam anak istri yang kita miliki, hakikatnya itu karena pertolongan Allah. Maka harus ingat, ada bagian-bagian yang mesti kita nafkahkan di jalan Allah. Ini yang harus kita imani. Karena kalau Allah tidak menghendaki, panjenengan tidak akan bisa apa-apa. Panjenengan nandur pari, ngingu sapi, dan sebagainya. Ya, kalau Allah tidak menghendaki, semuanya akan hilang lenyap. Dilalah parine kebanjiran misalnya, atau dibangan keong ketika masih dikil. Dilalah sapine atau weduse apa jenenge wingi Pak Kabrin sungune tugel sehingga orang payu. Itu semuanya adalah hikmah dari Allah. Kita tinggal mengikutinya, kita menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu hak mutlak kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Kita tidak usah sedih terkait hal-hal seperti itu. Kita pasrah tawakal kepada Allah. Berarti memang itu belum menjadi rezeki saya. Itu seperti itu, kaum muslimin mesti itu. Ya, apapun yang luput dari kita santai saja. Nanti ketika tiba saatnya akan ada gantinya. Begitu nggih? Ini pelajaran dari ayat yang ke-160. Lalu yang ke-161 kemarin tentang berkhianat, ya. Wa ma kana linnabiyyin ayyaghul. Tidak mungkin seorang nabi itu mempunyai sifat khianat. Khianat apa cara bahasa Jawa nih? Orang bisa dipercaya atau suka menyalahi amanah. Ya, kebalikannya khianat adalah amanah. Ketika diberi kepercayaan, dia akan menjalankannya dengan benar sesuai proporsinya. Kebalikannya, orang yang berkhianat itu tidak menjalankan amanah. Diberi amanah apapun juga dia akan menyelewengkan. Ya, baik amanah itu berupa kepemimpinan, baik amanah itu berupa uang ataupun perkataan. Ini semuanya masuk dalam kategori khianat. Ya. Barang siapa yang berkhianat, maka akan datang pada hari kiamat dengan apa yang dia khianatkan di dunia, ya, pada hari kiamat nanti datang. Kemarin sudah kami sampaikan hadis-hadisnya. Ya, permasalahan perkhianatan yang terbesar kata Rasulullah adalah terkait sejengkal tanah. Ya, barang siapa yang berdampingan bersebelahan, lalu dia mengambil sejengkal tanah sekilan dari hak tetangganya tanpa hak, maka akan diurungkan 7 lapis bumi besok di yaumul kiamat. Itu di akhirat. Di dunia juga akan berlaku seperti itu. Artinya ketika kita bersifat khianat pasti akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Baik kehidupan beragama, kehidupan kesehatan, kehidupan ekonomi, anak dan istri dan sebagainya. Ini berpengaruh. Harus kita pahami, harus kita yakini. Setiap dosa yang kita lakukan akan berpengaruh kepada ketaatan kita. Setiap dosa. Ya. Kalau kita banyak melakukan dosa, akan melakukan kebaikan angel. Ya, angel. Ketika kita banyak melakukan dosa, untuk bersedekah, untuk ikut korban abot. Itu karena banyak dosa. Dosanya wallahu alam yang lalu-lalu, mungkin Allah sedang mencoba mengingatkan.
Agar supaya apa? Agar supaya mudah keluarkan haknya. Akan lebih mempermudah. Ya. Karena Allah menjamin, wa may yuqa sukhan nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya, sungguh dia menjadi orang-orang yang beruntung. Ini terkait kekikiran saja Allah mengetahui. Ya, kalau orang yang tidak meyakini kekuasaan Allah, maka dibiarkan oleh Allah. Akan tetapi kita sebagai kaum muslimin semestinya di dalam doa kita selipkan, ya Allah, hilangkanlah jiwa pelit, jiwa kumet, jiwa kikir di dalam hati kami. Karena ini penyakit yang luar biasa. Terlanjutkan yang ayat berikutnya, masih lanjutannya terkait perang Uhud. Afamanittaba'a ridwanallah. Apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan dari Allah, kaman ba'a bisakhati minallah, seperti orang-orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah, wa ma'wahu jahannam, ya terusannya jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Fabi'sal masir. Pada ayat ini Allah memberikan perumpamaan. Banyak sekali Allah memberikan perumpamaan. Apakah orang yang baik sama dengan orang yang buruk? Apakah orang yang buta sama dengan orang yang melihat? Apakah orang yang berjalan di atas keridhaan Allah sama dengan orang yang berjalan di atas kemurkaan daripada Allah? Sama nambatan? Tidak sama. Ya. Dalam konteks ayat yang sebelumnya adalah terkait khianat. Ya, orang yang amanah itu berarti berjalan di atas ridwan Allah. Ya, orang yang bakhlul yang tadi, orang yang hulul, orang yang berbuat khianat, itu orang yang berjalan di atas sakhat Allah, di atas kemurkaan Allah. Ya, kehidupannya orang yang berkhianat senantiasa dimurkai oleh Allah. Sehingga apapun dalam kehidupannya pasti akan berpengaruh, baik dirinya, baik ibadahnya, baik anak dan istrinya, baik hartanya, keseluruhannya berpengaruh. Ini maksudnya. Tidak sama orang yang berjalan di atas keridhaan Allah dan dengan di atas kemurkaan daripada Allah. Orang yang terbiasa menjalankan syariat agama Allah dengan orang-orang yang tidak menjalankan syariat Allah tidak sama dalam kehidupannya. Ini maksud daripada ayat yang tadi. Lalu Allah melanjutkan, hum darajatun indallah. Mereka, baik orang-orang yang mendapat keridhaan Allah maupun kemurkaan Allah, adalah masing-masing derajatnya sendiri-sendiri di sisi Allah. Okay? Ada yang tinggi keridhaannya, ada yang rendah. Begitu juga dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah atau tidak diridhoi oleh Allah. Semuanya bertingkat-tingkat. Ya, kita semuanya di sini tidak sama. Ya, belum tentu derajat saya lebih tinggi daripada jenengan, belum tentu. Ya, walaupun saya yang berbicara, belum tentu. Karena perkara ketakwaan adalah adanya di dalam hati. Ini. Nggih. Ini monggo. Saling berlomba saja, kita berlomba di hadapan Allah dalam kebaikan. Karena belum tentu orang yang pintar derajatnya lebih tinggi dia di hadapan Allah daripada orang yang biasa-biasa saja. Belum tentu. Orang yang sedekahnya banyak dengan yang sedekahnya sedikit, apakah derajatnya lebih banyak yang lebih tinggi dari yang sedikit? Belum tentu. Ya. Karena ketakwaan itu ada di dalam hati. Allah tidak melihat jumlah, ya, akan tapi Allah melihat keikhlasan dalam diri kita. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha melihat terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Terlanjutkan. Laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah sudah memberi kenikmatan kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'asa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus dia dari
fihim di antara mereka rasulan seorang rasul min anfusihim dari diri mereka sendiri. Artinya ini Allah sudah memberikan pengertian bahwasanya sungguh beruntung ya. Allah sudah memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Itu. Kalau Allah tabarak wa ta'ala membiarkan kita tersesat, maka kita akan tersesat. Akan tapi karena rahmat dari Allah, Allah mengutus para nabi dan rasul. Ini secara umum, ini kalimatnya kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kitabnya berbicaranya. Ya, ketika terjadi kekalahan di perang Uhud, Allah menghibur dengan kalimat-kalimat seperti ini kepada para sahabat. Sungguh beruntung ya orang-orang yang beriman karena Allah sudah memberikan karunia. Dengan apa? Dengan mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Orang-orang Quraisy ya dari sukuku Quraisy. Dengan bahasa Arab, bahasa mereka sendiri. Dari keturunan mereka sendiri. Ini maksudnya. Kalau Allah membiarkan orang-orang tersebut tidak mendapatkan hidayah, maka akan celaka. Manusia secara umum, kalau tidak Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, kita tidak akan mungkin bisa mencapai ke surganya Allah. Tidak mungkin bisa. Makanya Allah melanjutkan, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan al-hikmah. Alkitab Al-Quran, al-hikmah itu pemahaman terkait Al-Quran. Bainkanu min qablu lafi dzalalim mubin, dan sungguh mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Termasuk kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di akhir-akhir kehidupan kita. Ya, kita sudah memasuki senja kalaning dumadi, apa ya bahasa bayangnya. Ya, memasuki usia senja, masih diberikan hidayah oleh Allah. Ya, untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang yang sampai hari ini belum mengenal sunnah Rasulullah. Berapa banyak kaum muslimin yang hari ini sampai setua mereka masih banyak melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Berapa banyak? Betul, panjenengan kita semuanya bersyukur. Jadi usia-usia senjakala kita masih dikenalkan oleh Allah dengan ajaran yang murni dari Allah dan Rasulnya. Ini, ya, ini khitabnya kepada kaum muslimin pada Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, dan itu berimbas kepada kita. Ya, kita juga bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, sehingga di lingkungan kita mendapati ya kita bisa menjalankan syariat agama Allah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bukan karena saya, bukan karena panjenengan, bukan, akan tapi karena Allah Tabaraka wa Taala meridhoi. Paham gak? Ya, karena orang bilang itu kalau Allah tidak merebut ridhoi, tidak akan bisa. Ini yang harus kita imani, harus kita sadari dan kita syukuri. Dengan cara apa? Istiqomah, menjaga itu semuanya kepada diri kita, kepada anak keturunan kita, kepada lingkungan kita. Itu. Sehingga Allah akan senantiasa menyayangi kita. Karena kalau tidak, kita berada dalam kesesatan yang nyata betul-betul. Ya, kita ya mungkin ngikut dengan mereka yang suka sedekah bumi, sedekah laut, bla 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 ya, banyak-banyak. Akan tapi Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita tidak lagi mengenal sajen, mengenal apalah. Itu hal-hal yang
masih sifatnya kesyirikan, takhayulan, ya, bid'ah dan sebagainya, alhamdulillah kita tidak mengenal. Begitu. Kita lanjutkan. Awalamma asabatkum musibatun, ya, apakah sesudah datang menimpa kepadamu musibah, ya, ini maksudnya musibah yang terjadi di perang Uhud. Ini sekali lagi khitab ayat-ayat yang saya bacakan adalah kepada para sahabat, ya, akan tapi ini pelajarannya sampai kepada kita, ya, bagaimana para sahabat dididik, mereka akidahnya, keimanannya, segala macamnya dididik langsung dengan Al-Quran oleh Allah. Setiap menghadapi sebuah peristiwa, mereka bertanya sesuatu, maka dijawab oleh Allah melalui Al-Quran. Ya, contoh misalnya, yas'alunaka 'anil kalalah. Mereka bertanya kepadamu tentang kalalah. Kalalah apa? Kalalah adalah seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris. Contoh seorang perempuan tidak punya anak meninggal dunia, ya, dia orang tuanya sudah tidak ada, tidak punya anak. Ini namanya kalalah. Itu kalalah. Jadi yang berhak mewarisi siapa? Ini diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh lagi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Allah menjawabnya. Ini. Makanya generasi sahabat adalah generasi yang langsung dididik oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka benar-benar mempunyai keimanan yang luar biasa. Ya, ketika terjadi kekalahan di perang Uhud, ya, Allah langsung menegur. Di antaranya dengan ayat yang kita akan pelajari. Awalamma asabatkum musibah. Apakah setelah menimpa kalian musibah, yaitu kekalahan di perang Uhud, qad asabtum mislaiha. Padahal kamu sudah menimpakan musibah yang sama, maksudnya pada waktu perang Badar, ya. Pada perang Badar kaum muslimin menang, pada perang Uhud kamu muslimin kalah. Kan berarti satu-satu nggih. Eta. Qultum anna hada, kamu berkata, dari mana ini? Kenapa kaum muslimin bisa kalah? Kira Nabi ora bisa kalah. Itu contoh bisikan-bisikan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan yang kadang-kadang merasui kita. Kadang-kadang kita juga mungkin ada yang punya akidah seperti itu. Nyong salat kawit biyen ujarku donga anak kenyong kon apik deneng si ora apik-apik misalkan. Ya misalnya seperti itu. Apa salah saya Pak? Salah siapa? Salah doanya, salah salatnya, apa salah Gusti Allah? Salahnya sendiri. Nggih. Doanya berarti tidak benar-benar. Ndongatok tapi ora usaha. Kepengen anaknya soleh misalnya. Ya, pagi-pagi tangi jam 6 jam itu jorna bae. Bagaimana mau soleh? Ya minimal kalau kepengen soleh ya pagi-pagi dibangunkan untuk sholat subuh, ora gelem ya gali goyor banyu kayak bujang nyongkeng gerangnya. Itu jangan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja tidak akan pernah menjadi anak soleh. Itu contoh, ya. Ya begitu juga dengan para sahabat, ya. Katakanlah huwa min indi anfusikum. Ini semuanya kesalahan kalian semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika ada kesalahan, Allah pasti akan langsung menghukum. Pasti akan langsung akan menghukum dengan kita. Tapi ada juga yang dimaafkan oleh Allah. Kita melakukan kesalahan akan lebih banyak. Bahkan banyak. Nanti di ayat yang lain diterangkan oleh Allah. Kesalahan-kesalahan itu kadang oleh Allah dihukum langsung, akan tapi kebanyakan oleh Allah diampuni. Depannya kita semuanya alhamdulillah. Ya, kita banyak melakukan dosa tidak dihukum langsung. Maksudnya, kalau kita langsung dosa langsung dihukum, kayaknya ya ini. Tapi ada sebagian dari manusia diambil oleh Allah sebagai apa? Sebagai peringatan bagi kita semuanya. Contoh di sini, ya para sahabat, mereka langsung dihukum karena mendurhakai Rasulullah, pasukan pemanahnya semuanya dihukum.
dengan kekalahan. Begitu juga di lingkungan kita ada mungkin sebagian dari kita akan dihukum oleh Allah langsung di dunia sebagai contoh bagi masyarakat. Itu pemakan riba contohnya, ya, makan riba akan diambil contoh oleh contoh yang paling mudah adalah zaman dahulu, misalnya korun, ya, sombong sehingga hartanya ditenggelamkan. Itu bukan berarti semua orang yang sombong akan ditenggelamkan oleh Allah, tidak. Akan tapi diambil salah satu untuk contoh, untuk ibroh, pelajaran bagi kita. Itu. Karena saking sayangnya Allah sehingga Allah tidak langsung menghukum. Ya, begitu juga dengan pemakan riba. Ya, diambil contoh oleh Allah, beberapa langsung diazab di dunia. Itu. Akan tapi tidak semuanya. Karena Allah punya hikmah tersendiri. Kita lanjutkan. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan, dua golongan, yaitu di perang Uhud, fa biidznillah, semuanya itu dengan izin Allah. Waliya'lamal mu'minin, supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman. Itu. Semuanya dengan izin Allah. Ini ketika kita diuji oleh Allah, nah kita berarti kita sedang akan ditingkatkan derajatnya. Apakah lulus atau tidak? Ujiannya banyak. Ini khusus untuk para sahabat, mereka diuji dengan kekalahan. Dengan banyak terbunuhnya para syuhada di perang Uhud, 70 orang sekitar. Banyakan dari kaum Ansor. Mereka diuji keimanannya. Ya, apakah masih istiqomah atau kembali ke belakang? Tidak percaya lagi kepada Al-Quran, kepada Rasulullah SAW. Ini peperangan zaman Rasulullah ini berlangsung bahkan selama hidup Rasulullah, selama 10 tahun di Madinah. Ini berlangsung terus, cobaan yang luar biasa. Ya, sehabis perang Uhud nanti ada perang Ahzab, ya, lebih hebat lagi ujiannya. Ini makanya para sahabat orang-orang yang benar-benar teruji keimanannya. Walaupun bagaimana mereka disiksa dari awalnya, ditimpa segala macam musibah, akan tapi mereka tetap teguh di dalam pendiriannya, di dalam Islamnya. Itu sebagai motivasi bagi diri kita ketika kita, ya, sedang berjuang di jalan Allah dalam masyarakat. Tidak usah gentar dengan goncangan-goncangan. Pasti akan terjadi, pasti akan ada. Kalau tidak ada, ya tidak usah berani-berani. Ya, tidak usah berani-berani. Kalau kau pengen mendapatkan pahala yang besar, ujiannya juga besar. Semakin tinggi keimanan seorang, maka akan semakin tinggi ujiannya. Ya, agar Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman. Waliya'lamal ladzina nafaqu. Begitu juga agar supaya Allah mengetahui orang-orang yang munafik. Ini, ya, setiap ujian seperti itu. Ya, zaman perang Uhud diuji oleh Allah. Disuruh berperang, ya diuji yang benar-benar beriman, siapa yang imannya pura-pura, siapa. Itu juga berlaku dalam kehidupan kita semuanya. Setiap hal itu pasti akan diuji. Siapa yang benar-benar beriman, siapa yang imannya tidak benar-benar, itu yang munafik. Allah memerintahkan memerintahkan sholat, memerintahkan berjamaah, memerintahkan korban, memerintahkan sedekah. Ini ujian. Siapa yang beriman, siapa yang membenarkan, siapa yang munafik, tidak membenarkan. Wa qila lahum ta'ala qatilu fi sabilillahi awidfa'u. Ya, ini lanjutkan ini. Orang-orang yang munafik, ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik,
marilah kita berperang di jalan Allah atau mempertahankan diri. Pada awal-awal perang Uhud, ya, kaum muslimin atau penduduk Madinah semuanya diseru oleh Rasulullah, ya, untuk berjihad untuk kaum muslimin, sedangkan yang lain adalah untuk mempertahankan kota Madinah. Mereka berkata, orang munafik ini, qalu law na'lamu qitalan, kalau sekiranya kami mengetahui akan ada peperangan, lattaba'nakum, sungguh kami akan mengikuti kalian. Ya, ini perkataan orang munafik, ya. Intinya orang munafik itu antara perkataan dan hatinya berbeda, pandai bersilat-silat, yang ngomongnya pinter, ya, untuk menipu orang, ya, ngomong A nengkene tekan ngomah kalik B. Malik ke Z ya malah ya. Orang A B kan mantan perak, ngomong A tekan maring Z. Itu seperti itulah kira-kira. Allah melanjutkan, hum lil kufri yauma idin akrabu minhum lil iman. Pada hari itu mereka orang-orang munafik lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Itu. Yaquluna, mereka berkata bi afwahim, dengan lidah-lidah mereka, dengan berbibir-bibir mereka, ma laisa fi qulubihim, apa-apa yang tidak ada di dalam hatinya. Jadi hanya di bibir saja cara orang kita, ya, mengucapkan sesuatu tidak sampai hati. Untuk apa? Untuk menipu orang. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan. Terlanjutkan, masih terkait orang-orang munafik pada saat perang Uhud. Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang berkata li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, faqa'adu, dan mereka duduk tidak ikut berperang. Lau ata'una, kalau sekiranya mereka taat kepada kami, makutilu, ya, ketika terjadi kekalahan, orang-orang munafik berkata, kae ganu angger manut nyong, orang melu perang toli orang mati. Itu gampangannya seperti itu. Karena dari kaum Ansor ini banyak yang terbunuh di perang Uhud, sehingga banyak orang-orang yang berkata demikian. Salai ganwis domong ora samelu, ora masamelu karo Muhammad. Yang ngermelu karo nyong nengkene bae, gampangannya nang omah bae kan ora mati. Lalu dibantah oleh Allah. Katakanlah, fadra'u ngan anfusikumul maut in kuntum sadikin. Tolaklah kematian dari dirimu jika kamu orang yang benar. Itu, ya, di awal sudah dijelaskan oleh Allah. Kematian itu datang kapan saja. Kalaupun kita duduk-duduk di rumah atau tidur-tidur di kamar tidur kita, kemulan nganggo AC, anggerep donge mati ya mati pain. Itu, ya, makanya ketika kita menghadapi segala macam urusan, ya, ketika kita berjalan di jalan Allah Ta'ala, tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada keraguan dan sebagainya. Kematian itu adalah sesuatu yang keniscayaan, sesuatu yang pasti terjadi dan waktunya sudah ditentukan, mau dimanapun juga. Yang jelas kita hindari berada di tempat-tempat kemaksiatan sebisa mungkin, karena kita akan dibangkitkan dalam keadaan kita di mana kita berada nantinya. Kalau panjenengan mati dilalah pas lagi apa? Melakukan kemaksiatan, ya ini kan berbahaya. Lagi apa ya? Ya apalah, ya. Nonton apa terus mati. Atau lagi mabok mati, banyak ya sekarang ya. Mabok nyupir terus tabrakan mati. Na'udzu billah, mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Itu. Kalau orang-orang yang berperang di jalan Allah, mereka mati ya langsung, ya. Kita lanjutkan ayat yang ke-169.
Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Ya, janganlah kalian mengira bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan terbunuh itu tidak mati kata Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka, mereka diberi rizki. Ini para syuhada mereka tidak mati. Mereka begitu terbunuh di jalan Allah, ya, mereka langsung menuju alam yang disediakan oleh Allah. Ya. Di tempatnya di mana aja takonlah. Akan tapi disediakan oleh Allah. Dalam banyak hadis bahwasanya ruh kaum mukminin muslimin akan ditempatkan di syurga, di di tubuhnya burung-burung surga. Itu. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan terkait hal tersebut. Khususan untuk para syuhada, orang yang meninggal di jalan Allah, itu mereka benar-benar diberi rezeki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Farikhina bima atahumullah. Mereka sangat gembira dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Min fadlihi, dari karunia-Nya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Dan mereka memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang belum menemui mereka. Min khalfihim, dari belakang mereka. Allah khafun. Kamu kalian tidak perlu takut. Alaihim balahum yahzanun, dan tidak pula bersedih hati. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, ketika berjihad di jalan Allah, mereka benar-benar tidak mati. Mereka hidup bahkan lebih kepenak daripada hidup nang dunia. Nang dunia panjenengan rekasa. Ya, rekasa nang mboten? Rekasa dari cilik tekan tua yo Pak Miarjoyo. Ngode boy. Ya hasilnya kayak baik. Pada hakikatnya kehidupan dunia ini, ya, kulikul insana fi kabad. Ya, Allah berfirman demikian. Kita diciptakan dalam segala macam kesusah payaan. Harus ngode, harus mangan, harus minum, harus segala macam. Tapi ketika kita berada di sisi Allah, kita sudah mendapatkan kenikmatan yang abadi. Orang perlu ngode nggih. Madang turu tolan paribasane. Tidak merasa cantuk, tidak merasa capek, nom terus. Siapa sih orang kepengin? Tapi di dunia tidak bisa. Di dunia itu banyak harus mengalami proses sampai tua, sampai mati. Mengalami proses, mengalami tua, ya, suis tenggules pada. Itu proses yang harus kita ikuti. Berakhirnya kapan? Nanti, ya. Ketika meninggal dunia. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin, dan mereka bergembira dengan nikmat dari Allah dan karunia-Nya. Wa anallaha la yudhi'u azral mu'minin, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Alladzina istajabu lillahi war rasul, yaitu orang-orang yang mengijabai Allah dan Rasulnya. Mim ba'di ma asabahumul qarh, ya, sesudah datang kepada mereka qarh, luka. Artinya seperti yang sudah kami sampaikan, ketika selesai perang Uhud itu pada hari Sabtu, ya, kaum muslimin menderita kekalahan, lalu pulang ke Madinah malam minggunya, malam Ahadnya. Ahad pagi Rasulullah SAW memerintahkan semua kaum muslimin yang ikut perang Uhud kemarin sekarang siap-siap perang lagi. Ini ya, ini ayat yang mulia ini berbicara terkait hal itu. Ya, sudah kalah, banyak yang terluka, esik kesel, esuk-esuk wis kon siap-siap maning.
Akan tapi para sahabat mereka imannya luar biasa. Sami'na wa ata'na. Diriwayatkan ada 2 orang kakak beradik. Sing adiknya itu sudah tidak bisa berjalan, tiduran karena saking banyak lukanya di perang Uhud. Apa yang dia lakukan? Digendong adiknya menghadap Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Ini ya, itu para sahabat luar biasa. Tidak ada yang tertinggal, berarti tinggal dari 700 orang yang meninggal, yang syahid 70, 630 semuanya sami'na wa ata'na, berangkat lagi mengejar orang kafir sampai di kemarin apa tempatnya, Hamra Azad, sekitar beberapa kilometer di kota Madinah. Mereka di sana berkemah selama 3 hari menunggu. Akan tapi kaum kafir mereka sudah tidak berani karena sudah oleh Allah ditimbulkan rasa takut. Jadi wong muslimin jadi wong apa? Ya, nekat temen wis kalah silani maju. Ini kan menjadi pertanyaan. Ini semuanya Allah yang mengatur itu semuanya. Ini dimulai dari ayat yang mulia ini. Alladzina stajabu lillah, orang-orang yang mengijabai perintah Allah dan Rasulnya sesudah menimpa mereka luka atau kekalahan. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adim, dan diantara mereka, bagi mereka orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan bertakwa, bagi mereka pahala yang besar. Kita lanjutkan. Alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang dikatakan kepada mereka sebagian manusia. Jadi pada saat kaum muslimin berada di Hamra Asad, itu ada orang-orang yang menakut-nakuti kaum muslimin. Ya, ketika di Hamra Asad, paribasannya cara orang Jawanya bilang, ini pasukan orang kafir sedang balik kembali, yang 2000, yang 3000 jumlahnya akan menyerang kalian kaum muslimin. Ya, ditakut-takuti oleh orang-orang yang munafik. Akan tetapi kaum muslimin tidak pernah, ketika Rasulullah menyatakan diam, ya berangkat maju-maju. Ketika Rasulullah menyatakan mundur-mundur, sehingga tidak ada yang bergeming. Mereka tetap tinggal di Hamra Asad selama 3 hari. Walaupun sudah ditakut-takuti akan diserang oleh orang kafir yang jumlahnya 3000. Padahal mereka dalam kondisi fisik yang sangat lelah, ya. Secara psikologi, secara kejiwaan mereka ditimpa banyak permasalahan. Akan tapi mereka tidak bergeming, ya. Di sini Allah menjelaskan, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian, fakhsahum, maka takutlah kepada mereka, fazadahum imanan, akan tapi itu semua tidak menambah takut, akan tapi apa? Fazadahum imanan. Yang seperti itu justru menambah keimanan mereka. Ini luar biasa, ya. Keimanan para sahabat. Mereka ditakut-takuti, bukannya berhenti, tapi malah bertambah keimanannya mereka. Apa yang mereka katakan? Faqalu, mereka berkata, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, sebaik-baik penolong. Ini kaum muslimin seperti itu, tidak usah takut. Ketika Allah menghendaki menang. Ketika Allah menghendaki kita mendapatkan luka, pasti akan terjadi. Ya, maupun dimanapun tempatnya berada. Tapi apa yang terjadi setelah 3 hari berkemah di Hamra Asad, kaum kafir ternyata tidak berani. Ya, tidak berani. Sehingga kaum muslimin mendapatkan keberkahan, tidak kalah 100%. Artinya masih menunjukkan kekuatan kepada orang-orang di Jazirah pada waktu itu. Ya, kekalahan yang tidak seberapa oleh Rasulullah dibalas dengan melanjutkan pengejaran, sehingga tersiar kabar, ya, orang kafir itu tidak berani lagi untuk menyerang kaum muslimin pada saat itu.
Fanqalabu, mereka kembali binikmati minallah, dengan nikmat dari Allah, fafadin, dan karunianya, lam yamsashum su'un, tidak menimpa mereka keburukan, wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti keridhaan daripada Allah, wallahu dzu fadlin adim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ketika kita mengikuti apa-apa yang diridhoi oleh Allah, pasti hasilnya akan baik. Kita ikuti saja apa-apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, hidup kita dijamin mudah. Ya, saya sering menyampaikan, "Amayattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusron, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan mudah semuanya. Urusannya akan dibikin mudah. Ini Allah. Kita tinggal sami'na wa ata'na. Selagi kita bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, semua kehidupan ini akan terasa mudah, ringan. Jemaah rahimakumullah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat dari ayat-ayat yang mulia ini terkait dengan perang Uhud. Ya, bagaimana utamanya adalah keimanan, ketakwaan para sahabat sebagai generasi terbaik dari kaum muslimin. Ya, ketika kepanjenengan membaca ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini yang dimaksud. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Di antaranya siapa? Nabi dan para sahabatnya. Kalau kita kepengen menempuh jalan yang benar, tempuh jalan mereka. Kita berdoa setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Tapi misalnya cara ibadahnya tidak mencontoh Nabi, tidak mencontoh para sahabat, itu berarti orang ngerti, orang mudeng. Orang mudeng makna ihdinas siratal mustaqim. Harus kita mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit bertambahnya ilmu kita, kita semakin bisa menjalankan Islam ini di sisa kehidupan kita dengan semakin baik lagi, sehingga pahalanya lebih besar lagi. Kita akhiri sampai di sini dulu, ayat yang ke-174. Ya, assalamualaikum. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu tekan abang mas. Abang sampai dicabut.